Dan saat ke situ, Sobri ini lagi seneng-senengnya. Ini gimana caranya ya? Cara gerakin kapal ini biar jalan gimana ya? Saat kebingungan tiba-tiba, boom! Kapal kembali terhenti. Di sini Sobri kebingungan. Ya Allah, iki kok piye kok ngene? Aku ki njaluk tulung karo sapa kudune ngene iki? Ya Allah, kok ngene banget. Dan ternyata, boom! Sobri ini masih di darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih sudah selalu mengikuti tayangan Rian Agus Widodo. Alhamdulillah sekarang subscribernya sudah mencapai 40.000 lebih. Terima kasih, itu semua berkat doa-doa kakak-kakakku semua, teman-teman di rumah semua, saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke yang ada di luar negeri. Terima kasih, pokoknya tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang. Oh ya, kalau bisa, kalau pas ada iklan, saya bisa minta tolong nggak? Kalau nggak di skip. Karena apa? Ini hasil dari iklan, ini sebagian kita bakal alokasikan untuk bakti sosial. Kiri kanan kita ini membutuhkan pertolongan sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Gimana? Setuju nggak? Ini yang nyumbang ini bukan cuma atas nama RAW, tapi ini atas nama semuanya. Subscriber Rian Agus Widodo ikut andil dalam seperti ini, dalam kegiatan sosial. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yoskai! Oke, cerita kali ini judulnya, ini pesugihan juragan kapal. Ada ya pesugihan juragan kapal. Oke, sebelum saya ke cerita seperti biasa, nama, tempat, lokasi semuanya disamarkan. Hanya saya nggak disamar-samarkan ya, jadi kelihatan jelas kan? Dadah. Oke, jelas kan? Oke, di sini tokonya kita sebut saja namanya Sobri. Sobri ini terlahir dari keluarga ini yang pas-pasan, hidup dengan ibunya dan 2 adiknya. Dan maaf, kebetulan ini ekonominya keluarganya Sobri bisa dibilang ini di bawah pas-pasan. Karena apa? Sobri ini sudah tidak mempunyai bapak. Bapaknya ini udah meninggal lama. Mau nggak mau, ini ibunya yang berperan untuk menghidupi keluarga Sobri. Begitu juga dengan Sobri, karena adik-adiknya ini masih kecil. Dan suatu ketika ini Sobri dapat tawaran. Ini kayak pelayaran. Kalau di tempat saya ini namanya miang. Tapi di sini justru Robby mengalami banyak teror ketika Sobri ini berada di tengah laut. Seperti apa nasib Sobri? Apakah bisa menyelamatkan keluarganya? Ataukah Sobri sendiri nggak selamat? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Ketapang, 1998. Seperti yang saya bilang di awal, tokoh di sini kita sebut saja namanya Sobri. Sobri ini hidup dengan ibu dan 2 adiknya. Dan kebetulan adiknya ini masih kecil-kecil. Dan lebih mirisnya lagi, Sobri dan adik-adiknya ini sudah lama ditinggalkan oleh bapaknya. Bapaknya ini udah meninggal dunia karena sakit-sakitan. Di sini penopang ekonominya sehari-hari ini ibunya Sobri. Ibunya Sobri ini jualan jamu gendong. Dan Sobri ini terpaksa karena nggak bisa untuk biaya sekolah. Sobri ini membantu ekonomi keluarganya ini lewat Sobri mulung. Sobri terpaksa jadi pemulung. Karena yang saya bilang dari awal tadi, bisa dibilang ekonominya di bawah pas-pasan. Bayangin kalau kita di posisi ibunya Sobri. Ini di sini Sobri hanya bisa mulung karena SD-nya Sobri ini aja nggak lulus. Pernah suatu ketika ini ibunya ngomong, Le, ibu ini sebenarnya nggak tega. Lihat kamu mulung setiap hari ini, Bu, nggak tega, Le. Nggak apa-apa toh, Bu. Sobri ini kayak gini untuk adik-adik Sobri. Kedepannya biar adik-adik Sobri ini nggak kayak Sobri, Bu. Biar sekolah, biar jadi orang sukses. Iya, Le. Tapi Bu kok nggak tega ya, Le. Lihat kamu panasan setiap hari, mulung, nyari botol-botol bekas, nyari kaleng-kaleng. Kadang dimarahin orang sana sini. Dikiranya kamu ngambil barang atau apa, Le. Nggak apa-apa, Bu. Wong jenenge pemulung kok, Bu. Sing sabar ya, Le. Nggih, Bu. Ini bener-bener yang namanya ibunya ini sebenarnya nggak tega, tapi apa daya. Hanya itu yang bisa dilakukan Sobri. Pada suatu hari Sobri ini pulang mulung. Ini memang kebetulan saat itu Sobri ini dapatnya ini sedikit. Pas ketika pulang ternyata ibunya ini lagi nangis. Jelas-jelas itu suara ibunya.
Kita sebut saja adiknya yang sakit ini namanya Sani, adik yang kedua. Ini Sobri langsung lari mendengar suara ibunya ini lagi nangis. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bu, ibu kenapa bu? Ibu kenapa bu? Ini Sobri langsung nyamperin, ibunya ternyata ada di kamar. Ini sedang memeluk adiknya Sobri. Kita sebut saja, ini adik yang sakit, ini adiknya Sobri yang paling terakhir, bontot ya. Ini sebut saja, ini namanya Sani. Usianya ini masih 6 tahun. Ini sakit demam, ibunya Sobri ini nangis, kebingungan. Le, iki piye le? Kok Sani sakit gini le, awake kok panas yo le? Sobri kebingungan karena apa? Hasil dari mulungan Sobri hari ini bener-bener miris. Nggak seperti biasanya. Aduh, ini buat makan aja udah nggak cukup. Ini kok adik sakit ya? Dalam hati Sobri. Iya bu, iya ya bu, tak tumbas ke obat ya bu. Ibu udah tumbas obat le, ibu udah beli obat tapi obat warung le. Lah terus gimana bu? Lah ini kok panasnya ini kok nggak turun-turun ya le? Iya ya bu, kalau periksa kita lagi nggak ada uang ya bu, iya ya bu. Iya ya le, kok gini banget ya le kehidupan kita. Ini Sobri kebingungan. Yowis bu, coba Sobri tak keluar dulu. Barangkali Sobri ini dapat rezeki atau apa bu. Iya le, opo yo le, atau pinjem-pinjem sopo yo le. Ibu kok bingung. Ibu tenang saja, biarkan Sobri ini yang nyari jalan keluar bu. Sobri ini memutuskan untuk nyari jalan keluar. Tapi ketika keluar rumah ini Sobri bingung. Sambil megangin karung. Ini mau ngapain lagi nih ya? Sedangkan kondisinya ini sudah mulai petang. Gak mungkin dengan waktu yang seperti itu terus pinjam uang untuk berobat. Dan tahun itu, tahun 98, ini memang keadaannya gak segampang sekarang orang mau kemana, minta tolong atau segala macam. Ini kondisi rumahnya aja jaraknya ini gak kayak sekarang udah pada deket-deketan ya. Jadi berjeda-jeda rumahnya ini, tetangga-tetangganya. Singkat cerita, akhirnya ini kayak punya ide jahat yang terpaksa ia lakukan. Sobri ini memutuskan untuk masuk ke kebun. Ini bukan kebunnya Sobri, ini kebunnya tetangganya Sobri. Dan di situ memang ada banyak pohon kelapa. Mau nggak mau. Dan Sobri di sini manjat pohon kelapa. Disinilah kecerdikan si Sobri. Kok tiba-tiba dia punya pemikiran caranya ngambil kelapa? Kelapanya ini diikat. Jadi ketika menjatuhkan kelapa itu biar nggak bunyi di tanah, ini satu persatu diturunin sama Robi kelapanya. Ada berapa kelapa udah Sobri turun. Dimasukkan ke karung berapa kelapa terus Sobri bawa pulang. Tapi nggak ditaruh di rumah. Ini di belakang rumahnya Sobri. Setelah Sobri ini sudah mengumpulkan curian kelapanya, ini Sobri masuk ke rumah lagi. Bu, adik gimana bu kondisinya? Sani ya kayak gini le, demamnya belum turun. Kamu gimana le? Dapat pinjaman siapa gitu nggak le? Udah gini aja bu, kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan adik malam ini nggak kenapa-napa bu. Lah terus piye le, wong panasnya adik kayak gini le. Gini bu, besok pagi insya Allah ada rezeki. Udah ibu tenang. Beneran toh le? Nggih bu, wes ibu tenang. Pokoknya berdoa, kita kompres, kita rawat adik malam ini dengan apa adanya bu. Kita berdoa semampu kita bu. Singkat cerita, alhamdulillah keadaannya ini, panasnya, demamnya ini mulai turun tapi nggak langsung turun. Dan di sini, pas ketika subuh datang, orang-orang belum lalu lalang, ini Sobri, ini langsung menuju pasar dengan membawa kelapanya. Ditaruh di karung. Dan ketika memang papasan sama orang, tetangga atau segala macam, ini Sobri ini dengan gak ada rasa takut. Karena apa? Sobri ini biasa mulung dan selalu bawa karung. Jadi aman. Singkat cerita, sampailah di pasar. Pas sampai di pasar, kelapa ini dijual. Setelah dapat uang, Sobri buru-buru pulang. Ayo bu, Sobri ada rezeki. Kita bawa adik ke puskesmas bu. Dibawalah adiknya ke puskesmas. Setelah dibawa ke puskesmas, ditangani sama puskesmas, dan dari pihak puskesmas ini menyarankan untuk nebus resep obat-obatnya. Dan untungnya di sini memang hasil dari penjualan kelapa yang Robi jual ini masih cukup untuk nebus obatnya. Dan alhamdulillah akhirnya adiknya Robi ini bisa ditangani. Setelah itu Sobri ini, setelah adiknya ini udah agak membaik, dirawat di rumah dan keadaannya ini lama-lama memulih, Sobri di sini selain ngerasain rasa seneng melihat adiknya ini pulih kembali, ini Sobri ini di hatinya ini nggak tenang. Kenapa soalnya? Karena di sini
Sobri merasa dihantui, rasa bersalah yang begitu besar. Seumur-umur baru ini yang dilakukan Sobri. Sobri mencuri. Mencuri kelapa. Tapi apa daya hanya ini yang bisa dilakukan Sobri. Di tahun itu memang nyari uang bener-bener susah sekali. Jadi mbak-mbak yang kakak-kakak yang di rumah pada tahun 98 tahu sendiri ya, krisis ekonomi yang ada di Indonesia ini bener-bener menghajar. Ini lebih dari saat-saat corona kemarin. Ini ekonomi dihajar bener-bener seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dipacu berpikir keras gimana caranya untuk mendapatkan rezeki. Kok boro-boro mikir yang halal? Ketika memang adanya yang haram dan memang itu untuk kebutuhan hidup. Ya mau gimana lagi? Saat itu banyak yang namanya jarah-menjarah. Wah, keras banget saat itu. Banyak pembunuhan saat itu. Oke, kita kembali ke cerita. Singkat cerita, kehidupan mulai seperti biasanya lagi. Sobri kembali memulung. Sobri ini lagi mulung. Tiba-tiba Sobri bertemu dengan teman kecilnya. Boom! Kita sebut saja Diryo. Diryo ini yang saya bilang tadi, kalau di daerah saya ini miang, pekerjaan miang. Ini kayak berlayar di laut, terus nyari ikan berapa bulan kemudian, terus dia pulang. Ini Diryo, ini langsung ngomong sama si Sobri. Bri, kok kamu masih mulung toh, Bri? Iyo, lah gimana lagi? Kondisinya aku kayak gini, sekolah yo mau tekan SD. Kamu tahu sendiri toh. Lah mbok kalau ada kerjaan aku diajak. Loh, kamu mau toh? Kalau kamu mau, Bri, kamu ikut saya. Kamu ikut aku, miang. Berlayar ke tengah laut nyari ikan. Banyak kok yang ikut. Banyak nanti teman-teman di sana. Lah daripada kamu kayak gini, hasilnya nggak cukup. Iya sih, tapi aku memang harus pamit sama ibuku. Dibolehin apa enggaknya. Semua kan memang harus restu ibu. Kalau nggak ada restu ibu, mana mungkin aku bisa miang kayak kamu ini, sukses kayak gini. Yowes, sana kamu pamit sama ibumu. Biar kamu dapat restu, terus kita berangkat bareng. Nanti hari tanggal berangkatnya, tak kasih tahu. Yang penting kamu pamit dulu. Akhirnya Sobri ini buru-buru langsung pulang. Pengen mengabarkan kabar baik ini kepada ibunya. Bu, oh iya le, piye le? Gini bu, Sobri ada kabar bu. Kabar apa tuh le? Jadi gini bu, ibu tahu Diryo nggak bu? Tetangga kita itu loh bu. Diryo, sing kerjane ning laut iku to le? Lah, betul bu. Lah, emang ono apa to le? Sobri ini kok diajak bu kerja sama Diryo ke laut. Gimana bu? Kira-kira ibu ngizinin nggak? Ojo le, moh, ibu nggak mau le. Loh, kok mboten parang ibu piye to bu? Kok nggak boleh itu gimana to bu? Le, inget le, ibu ini punya mung kamu. Ibu ini punya kamu yang bisa jagain adik-adik kamu. Ibu ini nggak mau kamu kenapa-napa di laut le. Wong adoh. Mending neng kene urip bareng karo ibu. Nyari uang seada-adanya di sini nggak apa-apa le. Loh bu, lah kalau mulung-mulung terus, kalau nanti kebutuhan rumah tangga, adik sakit atau apa, yo sing memang diminta ini yo sehat terus bu. Lah tapi apa masa mau keadaannya kayak gini terus bu? Yo maafin Sobri bu kalau Sobri ini lancang ngomong kayak gini bu. Iya le, tapi bu kok nggak pengen le jauh-jauh sama anak-anak ibu. Akhirnya di sini malah ibunya Sobri ini menangis. Bukan berarti ibunya Sobri ini nggak support, tapi posisinya kondisi di rumahnya Sobri mau nggak mau Sobri ini merangkap sebagai kakak, harus merangkap sebagai ayah juga. Karena cowok di sini Sobri, tulang punggung keluarga. Yang dimana memang Sobri ini tugasnya ini harus menjaga ibu dan adik-adiknya. Dan ibunya ini benar-benar sangat sayang, takut kenapa-napa sama Sobri. Ibunya di sini nangis. Sobri pun bingung di sini. Lah aku kudu piye? Bu kok nangis malah ini? Oh, piye iki aku? Akhirnya malah Sobri minta maaf sama ibu. Maafin aku ya bu. Ibunya malah meninggalkan Sobri. Sobri bingung. Akhirnya Sobri ini memutuskan untuk ke tempat Diryo. Mas Diryo, Bri, piye? Gini loh, aku kok bingung ya. Lah bingung gimana toh? Udah dapat izin belum sama ibumu? Ibu kok nggak ngasih restu, nggak ngasih izin. Sing ada ini malah ibu ini berantem sama aku. Aku padahal ngomong baik-baik, tapi ibu ini memang mintanya aku di rumah. Ora oleh neng binti.
Piye yo mas? Ini pemikiran sing kayak kamu, ibumu, ya bukannya aku itu gimana-gimana. Lah orang mau sukses gimana? Kondisi kita aja kayak gini semua. Kalau kamu nggak berani melangkah, terus kamu mau di kampungnya sendiri, kamu nggak berani merantau, ya wes kamu nikmati jadi pemulung ya jadi pemulung. Terus harap tekan tua pada jadi pemulung. Kata diri yo. Kamu ngerti nggak? Aku 3 bulan miang pulang. Ini hasilnya lumayan. Ini baru 3 bulan. Apalagi kalau terus menerus. Mau setahun, 2 tahun atau apa. Loh yo enak. Mikir loh kamu. Kamu ini tulang punggung. Justru kamu kalau tetap di rumah. Ini kamu menyiksa adik-adikmu. Mau terus adik-adikmu terus nanti putus sekolah kayak kamu juga. Sobri tambah bingung di sini. Boleh saya boom? Boom! Lah, terus mas, kalau memang iya mas, memang iya tak yakini wes aku tak ndang budal berangkat melu kowe ikut kamu. Kira-kira berangkatnya kapan toh mas? Yo nanti kita berangkatnya kurang lebih yo 13 harian lagi kan aku ini masih libur, baru juga pulang. Lah kalau memang iya, nanti kamu yo memang ikut aku. Urusan ke depannya opo, wes tak pakai duitku. Wes kamu tenang. Beneran toh mas? Iya. Iya yo. Wes sekarang gini aja. Kamu mulung tetap mulung. Nanti kalau udah harinya kamu berangkat. Piye? Setuju? Aku mau nulung. Aku ini sebagai temanmu. Nggih, Mas. Singkat cerita, 13 hari kemudian di mana? Keesokan hari ini harus berangkat. Dan Diryo ini ngomong, ingat, besok hari ke-13 memang kita ini jalan. Nah, kamu udah ngomong sama ibu belum? Aku nggak ngomong, Mas. Aku cuma ninggalin surat, Mas. Boom! Ternyata Sobri nggak pamit dengan orang tuanya. Sobri hanya membuat surat dan ditaruh di meja di ruang tamu. Jadi rumahnya Sobri sebenarnya maaf banget ya. Jadi rumahnya ini masih pakai papan-papan. Kamarnya ini juga cuma 1. Dan ruang tamunya pun itu buat tidur Sobri juga sebenarnya. Kalau ada tamu kadang, kalau ada orang main ke situ juga nggak enak kalau Sobri lagi istirahat di situ. Dan di situ Sobri menaruh surat. Singkat cerita akhirnya setelah Sobri ini diam-diam keluar dari rumah tanpa pamit, Sobri berangkatlah. Dan di sini ibunya ketika melihat suratnya, nangislah ibunya. Isi suratnya, maafin Sobri bu, doain Sobri. Maafin Sobri bu, Sobri nggak pamit. Titip Sani dan Cinta. Sobri pengen bahagiain ibu dan adik-adik. Walaupun ibu nggak ngerestuin, tapi tolong bu, doain Sobri ya bu, biar selamat. Sobri, putramu. Ini Sobri ngasih surat seperti itu, gimana ibunya nggak nangis? Sobri ternyata meninggalkan ibunya ini cuma hanya dengan surat. Pamitnya ini hanya dengan surat. Karena tahu kalau ketika pamit sama ibunya udah nggak bakal ngasih izin. Singkat cerita, sampailah di pelabuhan. Di mana di situ Sobri ini dimintain surat-surat. Sobri menyerahkan KTP di situ. Memang data diri Sobri hanya mempunyai KTP. Dan memang saat itu KTP-nya belum KTP. KTP-nya masih menggunakan kertas. Nah, di sini didata. Si Diryo ini ngomong sama Sobri. Bri, wes nekat, bismillah, aman. Iya, aku nekat mas. Tak budal mas barang gue mas. Apapun yang terjadi, aku harus sukses. Nah, ngono toh. Paten, iku koncoku. Singkat cerita tibalah Sobri ini menaiki kapal. Tang. Di sini hati Sobri ini bener-bener pengen yang namanya membuktikan. Sobri udah berharap besar bahwa Sobri sukses, pengen membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Kapalnya memang ini bentukannya bukan kayak kapal pesiar ya. Jadi kan kapal Miang itu memang kapalnya ini tetap masih pakai kayu, tapi ukurannya ini lumayan besar. Bukan kapal kayu yang kecil. Ini muat sampai 40 orang. Ini berlayar, udah lengkap dengan semuanya yang dipersiapkan orang-orang termasuk Sobri. Berangkatlah kapal Sobri. Tak lupa Sobri pun berdoa. Ini Sobri dengan penuh rasa percaya diri pokoknya ini Sobri ini di atas kapal dan melihat kiri kanan ini udah nggak daratan lagi nih, udah bener-bener laut nih. Ini kalau
Mungkin kalau saat itu udah ada Superman is Dead pada saat itu ya mungkin backsoundnya itu ya, jika kami bersama. Ya bisa bercanda. Ini jadi pokoknya ini berapi-api bahwa Sobri ini pengen membuktikan di mana Sobri harus berhasil. Di sini Sobri sebenarnya agak mau adaptasi ya, karena ini Sobri baru pertama kalinya menaiki kapal dan ini berada di tengah laut, bukannya naik kapal-kapal di pinggir-pinggiran. Ini Sobri sudah di tengah laut, samudra yang besar sekali. Ini sebenarnya Sobri ini udah mulai mual-mual, dan saat pertama di situ Sobri pun muntah karena belum terbiasa dengan hajaran ombak, bener-bener ombak kiri kanan nyerang. Singkat cerita, 3 hari sudah Sobri ini berada di kapal. Kulit Sobri ini bener-bener udah tambah gelap, tapi bagi Sobri bodo amat, pokoknya berjuang. Ini pada malam harinya ini makan bareng tuh sama Dirio di situ, masak mie instan dan dimakan. Ini menjelang pada mau istirahat. Ini karena memang mungkin banyak aktivitas di siang hari dan mungkin di sini saling gantian-gantian atau gimana ya. Ini Sobri makan mie instan, setelah kelar Sobri ini tertidur, ngantuk. Aku kok ngantuk? Ya wis istirahat. Oh gampang kalau dibutuhkan atau apa tak bangunin. Tiba-tiba boom, di sini mulailah kejanggalan. Sobri di sini dimimpikan dililit ular besar. Tolong, tolong, tolong. Ini ular yang lilit, ini semakin kencang. Jadi kayak lilitannya ini bener-bener madet, bener-bener mengeras. Sampai Sobri ini nggak bisa bergerak. Nafas Sobri ini sesak, keringat ini bercucuran. Tolong, tolong. Ini Sobri mau ngomong aja susah. Tolong, tolong. Allahu Akbar. Boom, Sobri terbangun. Kaget. Ya Allah. Ternyata aku hanya mimpi. Loh. Kok Sobri melihat kiri kanan? Ini di atas kapal yang Sobri tumpangin. Ini nggak ada orang satupun kiri kanan Sobri. Sobri memanggil-manggil di situ. Yang Sobri udah kenal pada di situ, orang-orang yang bekerja di situ. Ini nggak ada orang. Sobri ini panik mengecek keluar. Dan di sekeliling kapal, boom! Nggak ada satupun orang. Ini kondisinya malam loh ya. Sobri ini teriak-teriak, Dirio! Dirio! Mas Dirio! Dipanggil semua teman Sobri yang di situ. Karena Sobri ini baru pertama kali berlayar. Apakah ini orang pindah kapal terus saya ketiduran atau gimana? Ini orang-orang pada kemana? Sobri ini langsung lari ngecek ke tempat nahkoda. Dan di situ nggak ada ABK sama sekali, nggak ada nahkoda, nggak ada apapun. Dan di sini anehnya mesin kapal mati. Ini Sobri kebingungan lagi di sini. Dan nggak ada bekas-bekas atau apa, baju-baju atau apa-apa. Mungkin ada kopi atau mungkin ada apa, aktivitas di situ yang baru dilakuin orang. Ini sama sekali kapal ini bener-bener bersih tanpa apapun. Tambah deg-degan lagi, ini tiba-tiba lampu-lampu kapal ini tiba-tiba mati seketika. Tep. Wah, Robby bingung lagi di sini udah. Ini penerangannya, ini hanya dari bintang-bintang yang di langit. Bener-bener ya gelap. Sobri ini ketakutan sama sekali. Tolong, tolong. Sobri ini teriak-teriak. Dan memang ini di kejauhan juga ada kapal. Tapi kan nggak mungkin suara Sobri ini terdengar. Ini berkilo-kilo ada kapal. Ini kelihatan cuma kecil banget. Gimana mau minta tolong? Suara Sobri ini nggak sampai. Sobri ini semalaman nggak tidur berharap ada pertolongan datang. Sobri mengelilingi semua area kapal. Sobri ke bawah, ke ruangan-ruangan atau apa yang bisa ditemukan atau apa. Bahkan bekas makanan Sobri tadi, mie instan tadi, mangkok tadi, ini semua nggak ada. Ini apa-apaan? Bingung sendiri Sobri. Iki piye aku kini di. Dan anehnya ketika Sobri ini mencari apa untuk agar bisa tertolong, justru di sini ketika Sobri ini mencoba untuk mencari pertolongan, Sobri ini justru mencium aroma kemenyan, wangi kemenyan. Boom! Kok mabuk menyan? Lagi kan neng kapal. Sobri kebingungan di sini karena nggak kebayang aja di atas kapal nggak ada aktivitas tiba-tiba bau kemenyan, nggak masuk akal. Semakin menyengat baunya terus menerus. Kok tambah jeru iki mabune? Sobri terus menerus mencari pertolongan. Ini jadi kayak akhirnya saya pernah nonton film apa yang dimana dia terdampar di tengah laut. Mungkin teman-teman yang di rumah pernah nonton film apa itu ya. Saya juga lupa judulnya apa. Ini pernah ada orang yang bertahan di tengah laut. Nah ini dialamin oleh Sobri. Dia harus survive di mana bisa membebaskan dirinya di situ. Saat Sobri ini putus asa, akhirnya Sobri ini senderan. Ya wis terserah, arep piye wis. Arep-karepe lah. Ini sampai Sobri udah saking bingungnya. Ini tiba-tiba mesin kapal kembali bunyi. Kembali hidup, kembali nyala. Bum bum bum. Iki kapalnya kok jalan meneh. Iki kok kapalnya? Lah,
Ih kok urip meneh mesinnya? Kok hidup lagi mesinnya? Sobri langsung menuju ke tempat nakoda. Tapi karena Sobri ini nggak pernah yang namanya menjalankan kapal, ini gimana cara jalanin kapal? Ini Sobri bingung. Dan saat ke situ Sobri ini lagi seneng-senengnya, ini gimana caranya ya? Cara gerakin kapal ini biar jalan gimana ya? Saat kebingungan tiba-tiba boom! Kapal kembali terhenti. Di sini Sobri kebingungan. Ya Allah, iki kok piye kok ngene? Aku ki njaluk tulung karo sapa kudune ngene iki? Ya Allah, kok ngene banget. Aku bingung. Tolongin Sobri ya Allah. Tolongin ya Allah, kok ngene? Ini Sobri udah putus asa. Parah. Yang tadinya udah senang, singkat cerita akhirnya kepasrahan Sobri ini buat Sobri ini tertidur. Udah capek, bingung Sobri. Dan keesokan harinya Sobri terbangun. Ini tetap nggak ada orang sama sekali. Sobri lapar. Sobri mencari makanan-makanan di situ. Nggak ada satupun makanan. Jadi ini kapalnya bener-bener kayak kapal udah nggak keurus. Kapal bener-bener kosong, kapal kosong. Dan di sini untungnya Sobri ini menemukan alat pancing. Alhamdulillah. Tapi Sobri bingung lagi. Ini nggak ada umpan, nggak ada umpannya. Sobri bingung. Ki umpannya nggak gopo yo. Bingung Sobri. Sobri di sini nggak kehabisan ide. Karena di sini yang namanya orang pasrah ya, apapun dilakukan. Sobri justru menyobek bajunya, merobek bajunya. Sobri ini merobek kecil dan dibentuk kayak umpan. Ini dikasih air liur Sobri. Entah itu dengan cara apa Sobri dilakukan juga bingung. Pokoknya ini yang bisa dilakukan oleh Sobri. Dimasukinlah ke air umpan tadi dengan alat pancing. Sobri nungguin nih, Sobri nungguin. Ya Allah, mudah-mudahan dapet ikan. Laper, namanya orang lapar nih di sini. Udah kelaparan nih Sobri. Nungguin. Mana ada ikan makan ya kan? Tapi Sobri di sini berharap, Tuhan, tolong ada keajaiban yang bisa menolong saya. Dan di sini Sobri terus berdoa, ya Allah, tolong lindungilah saya, tolong. Dalam keadaan saya seperti ini, saya hanya meminta pertolonganmu, ya Allah. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba, ini pancingnya goyang nih. Wah, Sobri seneng banget nih. Nah, goyang nih alat pancing. Goyang. Dan ketika ditarik sampai ke atas, boom! Sobri kaget. Ya Allah, ini bukan ikan yang Sobri dapat, melainkan baju terakhir Diryo pakai. Iki kan kelambine Mas Diryo. Hah? Iki kan kelambine Mas Diryo. Yang waktu terakhir semalam makan mie bareng, itu yang dikenakan Mas Diryo. Lah terus Mas Diryo? Bingung. Menurut pemirsa di mana ini mereka? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Biar sampai kita ketemu jawaban sebenarnya. Kembali lagi Sobri melihat ke air. Dan ternyata saat Sobri melihat ke air, ke arah air, boom! Sobri kaget. Di bawah ini baju-baju banyak. Ini di air ini banyak. Ini orang-orang pada kemana? Apa pada mati atau gimana? Sobri kebingungan di sini. Tibalah pada malam hari. Ini Sobri udah gak punya tenaga ini udah. Dengan suasana gelap. Gak ada satupun kapal mendekat. Tapi Sobri ini lihat, di kejauhan-kejauhan ini banyak kapal. Tapi karena kapal Sobri ini nggak ada cahaya sama sekali. Jadi mana mungkin orang bisa menemukan. Sobri ini kebingungan di tengah laut, bayangin kalian ada di situ. Ini sedang seperti itu. Tiba-tiba, ini Sobri mendengar suara kerbau sedang disembelih. Boom! Wah! Ini suara bener-bener kayak kerbau sedang disembelih. Kalian pernah dengar kan suara kerbau sedang disembelih? Ini Sobri langsung kaget. Kok suara kebo kayak sapi disembelih lagi? Nih, Tito. Sobri kebingungan. Masa iya di atas kapal ini ada suara sapi disembelih? Kan aneh. Lagi pengen butuh pertolongan, ini terdengar suara kerbau atau sapi ini lagi disembelih. Akhirnya Sobri ini mencari di mana sumber suara itu. Ternyata ini posisinya kayak ada di kapal bagian paling belakang. Sobri nyari ini jalan. Dang. Sesampainya di situ, boom! Sobri kaget. Ternyata di situ memang banyak tumpukan kepala-kepala sapi kerbau pada numpuk di situ. Dan anehnya, ini tanpa badan. Hanya kepala-kepala yang menumpuk di situ, kepala-kepala kerbau. Di sini, Sobri justru malah nggak ketakutan lagi. Karena apa? Rasa takut tadi udah tergilas dengan rasa laparnya Sobri. Sobri langsung bergegas buru-buru. Sobri bergegas menghampiri kepala kerbau tadi. Berharap ini bisa dimakan. Ini ada daging nih. Entah itu bagian mana yang harus dimakan. Dan memang sebenarnya baunya ini minta ampun busuknya. Tapi di sini samar-samar karena apa? Bau kemenyan tadi benar-benar lebih kuat dari bau mentahnya daging kerbau tadi. Dan darahnya ini masih mengalir deras di kapal.
Ketika tangan Sobri ini mau menjamah, ketika Sobri tangannya ini mau ngambil bagian kepala itu, tiba-tiba, pak, boom! Di sini Sobri kayak ada yang menepuk pundak Sobri. Le, mulio le, pulanglah le. Boom! Sobri kaget di sini sontak. Dan ternyata, boom! Sobri ini masih di darat. Kok darat? Dan keadaannya ini justru malah siang. Jelas-jelas tadi Sobri terdengar, pulanglah le, pulanglah le. Ini suaranya bener-bener jelas sekali, suara itu adalah suaranya almarhum ayahnya Sobri. Sobri, bapak, bapak. Sobri di sini tenang. Allahu Akbar, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamba masih selamat. Sobri ini ternyata masih di darat, di bibir pantai. Dan di situ setelah Sobri ini lihat kiri kanan, ada masih banyak orang lalu lalang. Tapi rombongan yang tadi, yang ketika Sobri ini mau berangkat dengan temannya, dan kapal yang ditumpangi ini Sobri, ini juga nggak ada. Nggak ada di situ. Sobri melihat kiri kanan. Dan di sini Sobri langsung mencari. Ini ada suara ayahnya, tapi bukannya ayahnya Sobri ini udah meninggal. Sobri mencari terus. Bapak, dicari Sobri. Sobri keliling ke area-area itu. Persis di pantai. Ini Sobri sujud syukur. Sujud syukurnya kenapa? Sobri bersyukur. Ini Sobri ternyata masih selamat. Nggak tahu ini halusinasinya si Sobri. Bener-bener seolah-olah Sobri ini berhari-hari di tengah laut, di tengah-tengah samudra. Dan ternyata Sobri ini masih selamat. Akhirnya Sobri di situ sadar. Oh iya, aku nggak dapat restu dari ibu. Ternyata restu ibu ini sangatlah penting. Ini ada edukasi baik di sini. Jadi kalau kita kemana-mana dan ketika orang tua kita tidak mengizinkan, alangkah baiknya kita ini jangan pernah yang namanya ngelawan orang tua. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sobri ini langsung memutuskan untuk pulang. Ketika sesampainya di rumah, ketemu ibunya, ini Sobri langsung memeluk ibunya. Ibu, maafin Sobri, ibu, maafin Sobri. Le, lah, kowe kok piye to, le? Kok kamu itu pergi nggak ngomong-ngomong malah ninggalin surat kayak gini? Iya, bu, maafin Sobri, bu, maafin Sobri. Sobri ini meluk ibunya, minta maaf. Terus-terusan mencium tangan ibunya. Bu, maafin Sobri, bu, maafin Sobri. Adik-adiknya ini datang dipeluk juga sama Sobri. Maafin Mas Yondo, maafin Mas Dek, maafin Mas Dek. Sobri merasa bersalah di sini. Setelah itu Sobri ini menceritakan apa yang telah terjadi sama Sobri. Ini diceritain sama ibunya. Bu, Sobri ini harus cerita dari mana? Yang jelas Sobri ini bener-bener gak dengerin ibu. Sobri berangkat sampai sana. Ketika sampai sana, perasaan Sobri ini udah di kapal. Ini Sobri ini mengalami banyak teror. Di tengah-tengah laut, Sobri ini sendirian, di kapal sendirian. Ternyata gak ada orang sama sekali. Dan entah kemana si Dirio yang ngajak Sobri. Dan orang-orang ini pada gak ada, bu. Nah di situ Sobri ini kebingungan. Mau minta tolong sama siapa. Dan yang Sobri lihat ini banyak kepala-kepala kerbau sapi ini dipotong tapi tanpa badan, bu. Dan yang menyadarkan Sobri ini ada tepukan. Tepukan di pundak Sobri, bu. Ini suaranya suara bapak, bu. Mosok tole. Nggih, bu. Sobri rak pernah ngapusin mbak ibu. Kejadian ini Sobri bener-bener nyata, bu. Sobri alami kayak gini tuh, bu. Ya wes le, nanti sore kita ke makam bapak. Kita ziarah ke makam bapak, kita berdoa untuk bapak, le. Nggih, bu. Singkat cerita, pada sore harinya ini satu keluarga akhirnya menjenguk makamnya bapaknya Sobri. Di sini Sobri berterima kasih kepada almarhum bapaknya dengan memegang nisan, dengan membersihkan makamnya bapaknya. Sobri meneteskan air mata. Terima kasih, Pak. Lantaran suara bapak Sobri ini tersadar. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini Sobri dan keluarga ini mendengar, menurut penuturan warga, yang sampai telinganya Sobri, ini ada kapal tenggelam. Yang memang kapal itu setelah dipastikan, Sobri ini mencari tahu dan keluarga Dirio mendengar kapal ini tenggelam. Ini mencari tahu benar nggak kapal yang dinaikin Dirio dan Sobri ini tenggelam. Karena Dirio ini kan awalnya berangkatnya sama Sobri. Dan kabar yang Sobri dapatkan, ini ternyata kapal yang akan dinaikin Sobri waktu itu, ini mengalami kecelakaan tenggelam. Seluruh ABK-nya, semua penumpang di situ. Semua orang yang mau bekerja di situ. Semua orang yang mau berlayar di situ. Ini tenggelam. Dan gak ada yang selamat. Untung.
Sobri ini nggak jadi naik kapal itu. Entah apa yang membuat Sobri ini saat itu, sebelum dibawa ke halunya Sobri ini bisa memberhentikan diri, tiba-tiba dia hanya di bibir pantai, nggak ikut naik kapal. Dan ternyata memang benar setelah dipastikan dari pihak keluarga, dari keluarganya Dirio, ini memastikan bahwa ternyata memang benar kapal yang ditumpangi Dirio ini mengalami kecelakaan. Dan memang berapa minggu kemudian jenazah Dirio pun ditemukan. Dan saat itu juga ada yang masih dalam masa pencarian. Dan kabar-kabar burung ini yang beredar ya, ini kok ternyata ini yang punya kapal, juragan kapal itu, ini lelakon pesugihan. Tapi nggak tahu persis. Yang jelas kabar saat itu, ini yang sampai telinga Sobri. Ini katanya, ini juragannya ini melakukan pesugihan. Dengan cara menumbalkan seperti itu, dan juga ada kepala-kepala sapi, kepala-kepala kerbau tadi yang disembelih, entah itu memang saat itu halunya si Sobri menjawab itu juga. Oh, mungkin itu kepala-kepala itu untuk sesembahan, memperkaya si juragan itu. Itulah kisah kiriman dari Sobri. Kita sebut saja Sobri ya. Ini benar-benar kisah ini banyak edukasinya ya. Yang pertama, kita mau melangkah kemanapun, alangkah baiknya ini minta restu dulu sama ibu, bapak, keluarga. Ini penting untuk keselamatan kita. Dan saat keluar dari rumah jangan lupa berdoa. Bukannya malah meninggalkan kesedihan kayak tadi lewat surat tanpa pamit, pamitnya hanya pakai surat. Ini udah nggak baik, apalagi sama ibu. Tangisan ibu di rumah, ini gimana? Kita harus memastikan kalau kita ini benar-benar mendapatkan restu yang tulus dari seorang ibu. Dan mungkin bisa jadi ini si Sobri ini, wetonnya, ini kerjanya nggak cocok di air. Nggak, bercanda karena ceritanya udah habis, jadi saya ada sedikit bercanda. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mau ucapkan terima kasih yang sudah ngirim cerita. Terima kasih matur nuwun banget. Dan buat yang belum kebaca, insya Allah pasti dibaca satu persatu karena sudah banyak sekali cerita yang udah ngirim ke WA. Dan yang mau ngirim cerita, kalian bisa ngirim di Instagram saya. Kalian follow, saya follow back. Instagram saya @dodosinjo dan kalian bisa kirim di WA 085870433336. Oke, dan buat kalian yang belum kebaca komentarnya, belum kebalas, insya Allah saya di waktu senggangnya pasti akan saya balas satu persatu. Terima kasih. Tanpa dukungan kalian saya nggak bisa seperti ini. Sampai ke 40.000 subscriber lebih. Boom, 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 boom. Matur nuwun banget. Mudah-mudahan semua teman-teman saya, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, ibu-ibu saya, semua yang di rumah dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki melimpah mengalir deras. Amin, amin, amin ya Allah. Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Alif, makasih Inu. Mereka ada di antara kita. Boom, boom, boom. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka